Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ustadz Supriyadi, SAG MPD. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan kesediaan Bapak untuk hadir serta berbagi ilmu yang sangat berharga bersama kami pada siang hari ini. Kami mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Pelita Harapan yang akan melakukan wawancara kepada Bapak seperti kontak yang sudah dilakukan sebelumnya. Wawancara ini merupakan bagian dari pelaksanaan ujian akhir semester kami dengan fokus utama pada pemahaman konsep dosa, keselamatan, dan kehidupan kekal pada perspektif agama Islam. Sebelumnya saya akan beritahu terlebih dahulu bahwa tujuan wawancara ini merupakan keperluan akademik dan bukan mempunyai maksud tertentu lainnya. Oke, saya Gloria Watung sebagai moderator pada siang hari ini dan rekan-rekan saya. Oke, selamat siang Pak. Perkenalkan saya Cerio. Dan saya Nadia. Dan saya Ripka. Dan saya Mega. Saya Ira. Saya Randy Manuel. Saya Citra. Lalu saya Rachel, Pak. Ya. Saya Feni. Oke, Pak. Jadi ini rekan-rekan saya. Baik, Pak. Untuk Ya. mengefektifkan waktu, kita akan langsung memasuki sesi wawancara. Bapak bersedia? Ya, insya Allah bersedia. Oke, Bapak. Kita akan mulai kita terdapat 3 pertanyaan wawancara ya, Pak. Oke, kita akan masuk dalam pertanyaan wawancara yang pertama. Oke. Menurut agama Bapak, apakah itu dosa dan apa dampak dosa dalam kehidupan manusia? Oh ya. Oke. Jadi kalau dalam Islam ya, keyakinan kita itu bahwa dosa, yang namanya dosa itu adalah perbuatan yang menyelisihi ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Perbuatan yang melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Di dalam Islam ya, bahwa dosa besar itu adalah syirik. Ini yang paling pokok sekali, yang hampir-hampir dosa syirik itu adalah dosa yang tidak diampuni. Mengapa? Karena dosa syirik ini adalah menduakan Tuhan, menduakan Allah. Sementara penegasannya, Allah itu adalah Esa, Allah itu adalah satu. Di Quran dijelaskan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu Esa. Nah, sehingga orang yang menduakan Allah, menganggap ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah, itu dianggap syirik. Berkaitan tadi dengan dampak dosa, ya. Dampak dosa itu bisa berujung pada, karena dosa ini bisa menjadi racun hati, ya. Orang yang sering berbuat dosa, hatinya itu menjadi gelap, biasanya tidak peka. Dalam efek yang lain, ya artinya begitu banyak dosa yang kita lakukan, kita nggak bisa menikmati hidup ini, kita nggak bisa mendapatkan keberkahan hidup ini, ya. Kadangkala usaha juga jadi berat, seret gitu ya, kalau orang usaha seret gitu. Makanya dianjurkan ketika kita punya usaha, ya kita harus membangun komunikasi dengan Tuhan gitu ya. Hubungan secara vertikal, bukan hanya hubungan sesama manusia secara horizontal. Kira-kira semacam itulah. Jadi bahwa dosa itu ini tidak sekedar persoalan spiritual ya. Kita dengan hubungan kita manusia dengan Allah, dengan Tuhan, tapi juga ini berkaitan dengan hati ya, hati kita dengan mental, hubungan sosial, bahkan kalau kita berpandangan ada banyak keberkahan, ada banyak berkat dalam hidup yang kita bisa dapatkan, maka tinggalkanlah dosa. Berupayalah untuk minta ampun, atau kita kenal dengan istighfar, ya, bertaubat, dan tentu melakukan banyak kebaikan-kebaikan, karena kebaikan-kebaikan itu juga bisa menjadi penawar bagi dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Begitu deh ya. Oke, Bapak. Terima kasih karena telah menjawab pertanyaan pertama. Bapak, kita akan masuk lagi ke pertanyaan yang kedua ya, Pak. Ya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua. Bagaimana agama Bapak dapat memahami tentang keselamatan dan kehidupan kekal? Keselamatan, ya. Kalau kita melihat secara etimologis ya, nama Islam itu sendiri adalah berarti selamat. Ya, Islam akar katanya itu kan adalah salam, selamat. Maka Islam ini sesungguhnya ada agama keselamatan. Keselamatan yang dimaksud bukan hanya keselamatan di dunia, tapi juga di akhirat. Ada kehidupan di akhirat yang kekal, dan itu diyakini bagi kita beragama Islam, semuanya akan ke sana.
menuju ke sana. Hanya saja konsekuensi dari kehidupan kita di dunia ini akan berakibat di akhirat, gitu ya, keselamatan. Kalau kita ingin selamat di dunia, saya ingat ada satu hadis Nabi Muhammad SAW bahwa di akhir ayatnya beliau memberikan pesan, taraktu fikum amroini in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kamu dua perkara yang jika kamu berpegang teguh pada keduanya, kamu nggak bakal sesat. Apa itu? Kitabullah, kitab Allah yaitu Al-Quran, dan sunnah Rasulnya. Sesungguhnya dalam Islam, ini sangat-sangat kompleks menjelaskan tentang persoalan keselamatan. Anda ingin selamat di dunia, maka silakan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Dalam semua aspek kehidupannya, Nabi Muhammad memberikan pola tuntunan, contoh untuk diikuti umatnya. Nah, tetapi bimbingan yang paling utama itu adalah dijelaskan dalam Al-Quran sebagai guiding book yang paling utama. Maka saat tuntunan itu nggak kita temukan di Quran, bisa kita cari dalam hadis, dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian satu hal tadi yang masih berkaitan, tadi saya sampaikan dengan dosa, ini ada keterkaitan dengan keselamatan, bahwa seseorang apalagi yang meyakini Islam ini sebagai agamanya, nggak boleh menduakan Tuhan. Karena itu dosa sangat besar yang kemudian akan membawa dirinya celaka. Ya. Bahwa tauhid itu adalah mengesahkan Allah, ini adalah pintu keselamatan terbesar. Mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan, ini adalah bentuk pernyataan yang membuat kita itu selamat. Sekalipun, ya. Jadi kata Nabi SAW, semua umatku akan masuk surga, ya. Maka keselamatan dalam Islam itu adalah mengikuti ajaran Rasulullah SAW, mengikuti ajaran yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan tidak ada persoalan dalam hidup ini yang tidak dituntunkan oleh baginda Nabi SAW. Oke, Bapak. Ya. Kita akan masuk ke pertanyaan yang terakhir ya, Pak. Pertanyaan yang ketiga. Iya, iya. Menurut agama Bapak, bagaimana cara agar seseorang bisa diselamatkan dan memperoleh kehidupan kekal? Seseorang bisa diselamatkan dan memperoleh kehidupan yang kekal, kayaknya tadi udah sedikit saya gambarkan gitu ya. Bahwa ketika seseorang hidup sesuai dengan tuntunan Al-Quran sebagai pedoman yang utama dan penjelasannya dalam Al-Hadis, maka insya Allah itu akan bisa menjadikan dirinya selamat. Nah, satu hal yang diyakini umat Islam bahwa Nabi Muhammad itu memberikan syafaat, ya. Syafaat itu semacam gerasi lah gitu ya. Ketika di akhirat kelak, maka dia akan melihat umatnya ini yang mana ya, ada tanda-tandanya gitu ya. Nah, Nabi Muhammad di akhirat kelak kemudian melihat tanda umatnya. Umat yang mana? Yang ada tanda-tandanya itu yang mana gitu. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu dikenal dari tanda-tanda wudhunya. Orang mau sholat itu kan harus bersuci, berwudhu. Nah, bekas wudhunya itu ada tanda. Maka Nabi Muhammad melihat ketika ada tanda, oh itu umatku. Begitu pula mereka yang rajin sholat, nanti ada tandanya. Mereka yang rajin puasa, itu ada tandanya. Mereka yang rajin baca Quran, itu ada tandanya. Nah, itulah mereka-mereka yang kemudian mendapatkan syafaat, ada gerasi, ada bantuan keselamatan begitu. Karena kalau mengharapkan sudah berapa banyak sih amal baik yang kita lakukan selama ini gitu kan? Ya. Baik, Bapak, ketiga pertanyaan Ya. ini telah terjawab yang sangat-sangat jelas ya, Pak, dan dapat memberikan baru yang sangat berarti bagi kita semua. Oke, kami mengucapkan terima kasih atas waktu, ilmu, dan penjelasan yang Bapak berikan pada kami hari ini. Saya sebagai moderator mewakili seluruh teman-teman saya. Kami mohon maaf dan dalam proses wawancara ini terdapat kekeliruan ataupun tutur kata yang kurang berkenan ya Pak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Ya. Mau dokumentasi terlebih dahulu ya Pak. Siap, ya. 1, 2, 3. Oke deh. Ya, makasih semuanya. Terima kasih kembali Pak. Sehat-sehat Pak. Ya, selamat melanjutkan.
Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama semuanya.